Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik ini. Bagaimana kita memperkuat akidah kita untuk menangkal segala bentuk fitnah. Masih ada segmen tanya jawab di segmen ini. Dan saya persilakan Fahda Indi yang sudah bersama jamaah untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Fahda Indi. Ya Sofyan, tentunya antusiasme jamaah ini terlihat ya. Masih ada penanya yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Assalamualaikum, ini dengan Mas siapa Mas? Nama saya Pak Danis Haris. Saya ingin bertanya kepada Habib Ali. Apa ciri-ciri manusia yang memiliki akidah yang sangat kuat agar terhindar dari segala macam fitnah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kita persilahkan kepada Habib Ali untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Atha'illah di dalam kitab Al-Hikam berkata bahwa kejadian yang menimpa kita nggak jauh-jauh dari 4 perkara. Kejadian apapun yang terjadi sama kita nggak jauh-jauh dari 4 perkara. Jika itu suatu nikmat, maka kewajiban kita bersyukuri itu nikmat. Mensyukuri kepada sang pemberi nikmat hakiki wallah. Pemberi nikmat pada sesungguhnya Allah. Jika melalui perantara manusia, kita juga bersyukur karena melalui perantara dia kita mendapatkan nikmat tersebut. Sedangkan yang kedua, jikalau kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kita bersabar bahwa kita tahu pada hakikatnya. Kenapa Nabi sampai dilempari kotoran? Apa Allah enggak berkemampuan untuk melindungi Nabi Muhammad, Nabi kekasihnya, Nabi yang dicintainya, sehingga harus terlempari kotoran, sehingga mendapatkan tadi sampai hijrah dari kota Makkah yang dicintainya menuju Madinah. Mampu Allah melindungi, tapi Allah ingin menguji hambanya jika Allah cinta kepada hamba. Jadi yang kedua, jikalau tertimpa kesulitan dia bersabar. Dan yang ketiga, jikalau Allah anugerahkan kepada dia untuk berbuat taat, dia betul-betul mensyukuri bahwa inilah dari Allah, bukan kemampuan dirinya melaksanakan ketaatan. Dan jikalau berbuat kesalahan, segera memohon ampun kepada Allah, kembali menjalankan ibadat, bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala kesalahannya, sehingga betul-betul menjadi hamba Allah yang mendapatkan karunia. Mungkin begitu Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Habib Ali. Sudah standby juga ini, ada jamaah yang sudah siap pertanyaannya. Silakan Fahda Indi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Nida dan Kiai Idrus Romli. Silakan. Baik, masih ada satu lagi nih orang penanya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Bapak ini dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Pak Warsito. Pak Warsito, ingin bertanya soal apa ini Pak? Ya, saya ingin bertanya dengan Habib juga masih. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Habib. Dalam Al-Quran, itu Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masih pada Ustaz Habib, mohon penjelasan daripada ayat tersebut. Itu dah. Baik, terima kasih. Dan saya serahkan kepada Sofyan nih untuk mempersilahkan guru-guru kita menjawab pertanyaan tersebut. Baik, karena tadi pertanyaan ditujukan ke Habib Ali, mungkin sedikit saja nanti dibagi-bagi Ustazah Sofwatu Nida dan juga, ya Idrus dulu terlebih dahulu. Silakan ya Idrus, silakan. Ya ke ahlinya, silakan. Terima kasih ya. Yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, udkhulu fissilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya orang masuk Islam itu harus secara totalitas, secara sempurna, secara keseluruhan. Gak bisa setengah-setengah. Misalnya ibadahnya ikut Islam, tapi kalau jualan gak ikut Islam, itu gak bisa begitu. Atau misalnya ibadahnya ikut Islam, cara beribadah ikut Islam, bersedekah ikut Islam. Nanti kalau ada apa-apa gak Islami, misalnya pakai curang atau apa misalnya, itu gak kafah namanya. Artinya tipu-tipu lah. Jadi orang berislam itu ya gak boleh berislam setengah-setengah, separuh-separuh tuh gak boleh. Harus berislam secara kafah, secara totalitas. Makanya agar keislaman kita ini terjaga, jadi Islam kita ini benar-benar secara totalitas, di dalam beragama umat Islam itu harus punya guru.
Memahami Al-Quran dan Sunnah nggak boleh dipahami sendiri, tapi harus belajar kepada guru. Dan gurunya punya guru juga, sampai bersambung dengan sanad yang muttasil kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka menjaga hubungan guru dengan murid ini, maka bagaimana para ulama membangun konsep yang namanya konsep bermadhab di dalam Islam. Makanya kalau di dalam fikih ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita Indonesia Syafi'i. Akidah Asy'ari, Maturidi. Kita Asy'ari. Tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Tarekat macam-macam. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa berislam secara kafah. Karena orang berislam ini butuh tuntunan guru. Agama gak bisa dipahami sendiri. Jadi maksudnya seperti itu. Harus ada guru yang membimbing. Yang membimbing kita secara zahir dan secara batin itu. Kalau secara zahir yang mengajarkan agama. Kalau yang secara batin itu biasanya di dunia tasawuf itu adalah para mursyid. Para mursyid thariqah itu senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan secara batin. Dan ini Islam kafah ini yang disebarkan oleh para penyebar Islam di negeri kita di Indonesia dulu. Mereka memang luar biasa menyebarkan Islam secara kafah kepada kita. Cuman sekarang ini karena perkembangan zaman, karena sudah kena benturan fitnah-fitnah tadi, jadi mulai luntur begitu. Islam kafahnya semakin hari semakin luntur. Ya luntur ya kena, ya macam-macam lah, dipengaruhi budaya, dipengaruhi ekonomi, dipengaruhi amplop-amplop nyasar, segala macam itu kan melunturkan Islam kafah semua itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yai. Terus agar jawaban kita semakin kafah, kajian kita semakin kafah, sebelum Ustazah Nida kami persilakan terlebih dahulu Habib Ali untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi. Mungkin bisa dilengkapi lagi Habib Ali. Fadhal Habib. Masya Allah, sebenarnya yang disampaikan Kiai itu udah cukup luar biasa ya, tapi bukan menambahkan, mungkin hanya telah betul kita masuk Islam secara total, nggak hanya di dalam ibadah, tapi dalam muamalah, di dalam berhubungan sehari-hari bagaimana kita juga harus Islami. Karena Allah yang menciptakan, kita tahu konsep yang terbaik buat diri kita. Sama pencipta mobil Toyota, itu ada buku panduannya. Dia tahu kapan harus ganti oli, kapan harus diganti mesin ini. Karena dia yang menciptakan. Nah Allah ketika menciptakan kita, Allah turunkan Quran sebagai pedoman kehidupan kita agar kita hidup berjalan sesuai relnya. Jangan, betul kata Kiai tadi, jangan kalau urusan muamalat nggak mau. Urusan pakaian yang perempuan, oh enggak saya nggak mau pakai jilbab, yang penting saya buat baik. Nggak bisa. Jangan pancing orang untuk melakukan kesalahan gitu. Ya mungkin begitu. Ini sama aja dengan tidak mau puasa tapi mau lebarannya gitu ya. Habib Ali. Mungkin sedikit konklusi sekaligus jadi penutup untuk tema besar kita. Ustazah Nida sedikit akan bisa menambahkan, fadhal, dengan tema besar kita. Ya, baik. Memahami Islam secara kafah pasti kita memerlukan ilmu, ya. Tadi guru kita Kiai Idrus Romli sudah menjelaskan bagaimana pentingnya kita mendapatkan ilmu agama secara bersanad, bersambung. Sehingga ilmu yang sampai kepada kita adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar. Tapi untuk bisa menjalankan syariat agama Islam tidak terbatas pada ilmu aja. Setelah ilmu ada tahapannya, yaitu beramal, gitu. Karena ilmu bila amal kasyajari bila tamrin. Ilmu doang banyak nggak diamalin, seperti pohon yang nggak ada buahnya, nggak akan menghasilkan kemanfaatan apa-apa. Maka ketika kita sudah menerima ilmu ya dari para guru-guru kita yang kita dapat di majlis-majlis ilmu dengan ilmu yang luar biasa, maka ilmu itu nggak boleh berhenti sampai di situ. Tapi untuk bisa menjalankan syariat, ilmu yang kita punya kita amalkan sesuai dengan syariat agama. Karena nanti di akhir zaman ketika di hari kiamat yang akan menolong kita ya adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu dan amal harus berjalan dengan seimbang. Maka mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini bisa menjalankan syariat agama Islam secara sempurna dengan ilmu yang benar, yang baik, dan juga dengan pengamalan yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
Amin. Baik, terima kasih Ustazah Nida, Kiai Haji Idrus Romli, kemudian juga Habib Ali bin Hussein atas apa yang disampaikan, nasihat dan juga tausiah pada siang hari ini. Semoga kita semua tidak bosan untuk terus bergabung dalam majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis taklim untuk terus mengkaji kalam Allah dan juga kalam Rasulullah SAW sehingga bisa memperkuat akidah kita untuk menangkal segala bentuk fitnah. Pemirsa, Dami Indonesia Aku akan kembali sesaat lagi. Syukuri Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesia Aku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan khasanah keislaman kita semakin meningkat dan terutama akidah kita semakin kuat untuk menangkal berbagai bentuk fitnah. Ya, betul sekali. Dan sebelum kami undur diri, saya juga ingin mengingatkan nih pemirsa yang ada di rumah bahwa seluruh tayangan Damai Indonesiaku berbagai episode ini bisa Anda saksikan kembali di laman www.damaiindonesiaku.id. Ya, dan jangan lupa pemirsa, Damai Indonesiaku di sepanjang bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan, tinggal berapa hari ini ya Indi ya. Sepanjang bulan Ramadan pemirsa, untuk Damai Indonesiaku hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 dan di hari Sabtu dan Ahad kita akan hadir lebih awal pukul 12.30. Nah, karena nanti di berikutnya ada program Dai Muda Pilihanku yang akan kami hadirkan langsung. Kami hadirkan untuk live bersama guru-guru kita, bersama para jamaah, bagaimana penampilan mereka untuk bertausiah. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fadaidi pamit undur diri. Serta Sarung Wadimor, pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan la shafaitah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين.